Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat pada hari ini bulan sudah masuk di Gemini dan conjunction dengan Venus. Venus dan bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat juga membuat sextile dengan Jupiter yang ada di Aries. Dan kalau kita lihat derajatnya, semi sextile dengan matahari juga terjadi karena derajatnya hampir sama, hanya beda 30 derajat antara bulan dengan matahari. Jadi ini sebenarnya mix, tapi kalau menurut saya ini adalah hari di mana kita bisa lebih harmonis dengan pasangan kita. Ini buat yang pasangan ya, yang punya suami, istri, kekasih ya, lebih levelnya seksual gitu. Tetapi karena bulan dan mataharinya semi sextile, ini biasanya ada yang bergejolak, tetapi mungkin entah kita menutup mata, menutup telinga, atau kita baru tahu setelah meledak, something like that. Tapi sebenarnya ketika karena matahari juga square dengan Jupiter tentunya karena 30 derajat dengan bulan, maka sepertinya memang persaingan ini di antara pihak maskulin dan pihak femininnya, apapun maksudnya ya. Jadi ada pihak yang lebih dominan, itu yang dominan itu berkonflik gitu. Katakanlah kalau kita bicara tentang pihak yang besar gitu ya, dua perusahaan besar, saya ngomong gede aja deh biar gampang contohnya. Yang besar gitu, yang pengambil keputusan itu berkonflik, kayak ada yang diperebutkan. Barangkali yang diperebutkan juga tokoh feminin, tapi tokoh feminin ini tidak harus hubungan yang sifatnya seksual. Jadi misalnya kalau dua perusahaan besar itu sama-sama sedang butuh seorang konsultan katakanlah, karena konsultan laki perempuan nggak jadi masalah, tetapi konsultannya sendiri adalah feminin gitu ya, karena dia bekerja dan dia memperebutkan seorang konsultan atau seorang pekerja atau calon pegawai supaya bisa membantu kiri dan kanan gitu ya. Tetapi mau nggak mau dengan semua regulasinya kan nggak mungkin dia berada di dua pihak. Dan memang cenderungnya adalah ini kalau dengan pasangan, artinya dengan yang sudah lebih awal punya hubungan tersebut. Jadi kalau saya tadi katakan ada dua pihak besar ya, ini kan juga bisa di keluarga besar, memperebutkan perhatian dari seseorang, maka seseorang ini sepertinya mau tidak mau akan lebih cenderung kepada yang dari awal memang dia bersamanya. Jadi tidak berusaha untuk tidak berubah, tidak mengkhianati, tidak membuat satu hal yang tidak biasa, seperti itu. Kalau kita lihat dari ruminya, kita acak dulu satu kartu yang di tengah. You who show the way. Jadi kalau menurut saya ya, ini kan penggambarannya adalah dua pihak besar yang memperebutkan, which is sama-sama dominan, karena tadi matahari dan Jupiter dua-duanya dominan, dua-duanya keras-kerasan ya. Jadi nggak mungkin ada yang mau mengalah dengan sukarela gitu, nggak ada. Dan siapapun gitu ya, pada akhirnya ketika konflik antara dua pihak besar itu biasanya kembali berakhir gitu ya, berakhir kembali pada orang yang diperebutkan. Kalau misalnya kita bagian yang diperebutkan, maka kita yang harus mengambil keputusan. Apakah kita dengan hal yang baru atau yang dengan yang biasanya. Tetapi somehow karena ini you who show the way, somehow justru menjadi penengah di mana kita atau yang diperebutkan itu tidak memperuncing suasana, justru semakin bisa bersatu. Begitu penggambarannya. Oke.
Jadi kita lihat kan gambar pohon itu kan mengakar di satu hal. Jadi yang namanya saya sebagai orang Jawa, akar saya adalah Jawa. Saya nggak bisa berubah menjadi orang Makassar misalnya, orang Sulawesi. Nggak bisa. Karena itu udah saya bawa gitu ya. Saya bawa, nggak bisa diubah apapun yang terjadi, seberapapun saya ingin berubah. Suku bangsa saya tetap saya yang dilahirkan sebagai orang Jawa, seperti itu. Jadi itu yang saya maksud dengan dua pihak besar. Jadi walaupun ada kebutuhan untuk bersama gitu, tetapi memang ini dua pihak yang memang benar-benar berbeda. Dan kita lihat yang di tengah itu gambar clovernya itu adalah ketika perbedaan itu seharusnya bukan menjadi hal yang memperuncing, tapi justru saling belajar. Dan ketika saling belajar dan bersama saling menerima, toleransi, maka keberuntungan ada di situ dan mampu mencapai tujuan bersama. Gambar bintang. Ya, clover itu kan gambar lucky star kan, ini daun empatnya ini kan sama kedewasaan, maturity di sini. You who show the way. Jadi kayaknya memang kita yang di tengah, kita yang tahu bahwa kedamaian atau ketenangan itu penting, tapi berada di konflik, maka kita tahu caranya untuk merangkul dua belah pihak. Somehow seperti itu. Ini satu kartu yang jumping adalah sakral chakra atau chakra kedua. Known as a sacral chakra, the second chakra is located 2 fingers below your navel and relates to emotion, desires, creativity, and sexuality. Jadi di sini memang penggambaran pasangan sih. Jadi artinya ketika konflik terjadi itu benar-benar kayak berebut pacar gitu somehow. Jadi kalau berebut pacar itu apa sih rasanya, kan ada jealousnya, ada kebutuhan untuk menguasai, all or none gitu. Ya kan, kalau pacar nggak bisa dibagi gitu kan. Victory and success ini current situationnya. Jadi situasi saat ini adalah kejayaan sebenarnya. Kita berharap dengan kejayaan, atau katakanlah kita berani mengatakan dia sama saya gitu misalnya. Kita berharap ada kesejahteraan dalam materi dan spiritual. Tetapi sebenarnya hidden influencesnya adalah choices and decision. Jadi sebenarnya tetap kita harus memilih. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa ngadu gitu ya, mengadu domba. Maksudnya ngadu itu bukan dengan mengatakan sesuatu sesuai, bukan, tapi mengadu domba. Tetapi kita harus memilih salah satu, dan kita nggak bisa bolak-balik kiri kanan gitu ya, pelin-pelan. Karena kalau pelin-pelan nanti konfliknya makin tinggi, makin runcing. Advice-nya adalah obstacle and challenge. Kalau menurut saya, memang harus mengambil salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa disambung. Somehow, suffering in silence. Jadi, ya kalau diperebutkan, ya situasi seperti ini kan 3 pihak jadinya. Di mana-mana 3 pihak itu nggak ada satu pihak pun yang merasa happy, semuanya tension. Itu yang terjadi. Siapapun, semuanya bingung, semuanya tension, semuanya ingin memiliki tapi nggak tahu mesti ngomong apa. Reckless with resources, iya ini serakah kan, semuanya mau diambil karena semuanya menguntungkan, semuanya ingin dibahagiakan, which is nggak mungkin. Challenge-nya adalah momentum, competence, self-discipline. Nggak ada disiplinnya, jadi bolak-balik. Siapa yang nawarin bagus, dia pindah. Ada nawarin yang lebih bagus lagi, pindah lagi, bolak-balik kayak gitu. Ini advice-nya choices, jelas. Memilih, memang dari tadi kita diminta memilih sih. Memilih, karena nggak bisa di 2 tempat. Dan outcome-nya adalah clarity, saya lihatnya clarity dan happy. Jadi memang mau nggak mau kita happy dengan satu pilihan, kita nggak bisa serakah kemana-mana. Ya udah, jangan serakah nanti judulnya.
Dari Spirit Guys menutup bacaan hari ini. Today tell yourself I love my body. Iya, kalau saya melihat memang persaingan yang begitu ketat itu sering membuat kita membandingkan diri kita dengan yang lain, dan yang paling banyak terjadi di antara kita adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain dari sisi fisik. Ya jelas aja dia lebih cantik. Jadi saya merasa nggak begitu menarik, misalnya seperti itu. Dan perasaan seperti itu ya, rasanya sakit dan tidak nyaman sama sekali. Kita itu korosif sekali terhadap apa yang sudah kita bangun tentang cinta terbesar kita. Mulainya kan dari diri kita sendiri. Begitu kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu hasil kerja keras kita untuk memupuk keyakinan, kepercayaan diri itu bisa runtuh dalam satu hari. So please don't. Dan jangan serakah. Jadi artinya gini, kadang kita menginginkan semuanya, dan kalau kita nggak mendapatkan semuanya, kita merasa tidak cukup. Tetapi kalau kita lebih konsen, lebih sadar bahwa saya mendapatkan apa yang memang saya butuhkan. Saya tidak perlu menguasai semua, tetapi saya cukup, saya membutuhkan hal yang saya diberi hal yang cukup, sehingga saya tidak perlu ngecas, ngiler-ngiler apa yang dimiliki orang lain, semua akan baik-baik saja. Kira-kira seperti itu. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.